Bab 507. Ketika Saliliu bertingkah manja. Itu sangat menagihkan. Louis Lu mengumpat Saliliu di dalam hatinya. Kemudian, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah dia mundur, Saliliu seketika kesal. Dia menoleh dan memelototi Louis Lu. "Louis, apa yang kamu lakukan? Kenapa hari ini kamu menjadi pengecut?" Saliliu tahu dengan kemampuannya sendiri. Dia bukanlah lawan dari pria berpakaian hitam ini. Dia memiliki keberanian sekarang. Semuanya berasal dari Louis Lu. Namun sekarang Louis Lu justru mundur ke belakang. Saliliu seketika merasa takut. Louis Lu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bukankah kamu ingin membiarkan anjing menggigitnya? Di mana anjingmu? Cepat lepaskan. Intinya aku bukan anjing itu." Saliliu menggerling matanya, "Tadi aku hanya mengucapkan kalimat penghentak saja. Apakah kamu tidak mengerti? Jika tidak, apakah dia akan takut? Kamu tetap tidak boleh menyebut aku sebagai anjing. Selain itu kamu lihat saja dia. Apakah dia kelihatan takut karena ucapanmu? Bagaimana ada yang seperti ini? Ketika sedang melawan musuh, dia justru menghina temannya dahulu. Benar-benar keterlaluan. Dan sebaliknya, anjing ini tidak akan aku lakukan. Meskipun mati juga tidak akan." Louis Lu berpikir dengan bersikeras. Saliliu menjadi terlihat lembut. Lalu berkata, "Maaf Louis. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan memarahi kamu sebagai anjing lagi. Apakah kamu hanya akan melihat kakakmu dipukul oleh orang lain?" Wajahnya yang cantik tersebut, saat ini matanya berbinar. Lalu terlihat menyedihkan. Bagaimanapun, orang lain akan merasa tidak rela. Namun Louis Lu saat ini berkata kepada pria berpakaian hitam itu, "Aku jelaskan dahulu. Yang ikut campur adalah siluman rubah itu. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan aku." Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin. Sama sekali tidak menanggapi Louis Lu. Ketika melihat sikap Louis Lu, lalu mendengar dia memanggilnya sebagai siluman rubah, Saliliu seketika merasa sangat kesal. "Louis bajingan." Saliliu seperti ingin pergi menghantamnya. Namun tiba-tiba matanya berkilau. Dia berjalan ke arah Louis Lu, lalu melepaskan maskernya. Selanjutnya, dia mencium pipinya. "Louis, bantulah kami. Kamu lihat adik kecil ini. Dia sangat kasihan." Setelah Saliliu menciumnya, dia memegang tangan Louis Lu dan mengayunkannya. Di saat itu, darah di dalam tubuh Louis Lu melonjak. Seketika mendidih ke atas kepalanya. Dia tidak takut Saliliu bertingkah kasar. Dia hanya takut Saliliu bertingkah manja. Sangat menagihkan. Tetapi Louis Lu sudah bersumpah. Dia tidak akan mengalah. Dirinya ini Kaisar Dewa Louis yang terhormat. Sejak kapan dia menjadi orang yang tidak memiliki pendirian seperti ini? Louis Lu menatap Saliliu, lalu berkata, "Siluman rubah, kamu benar-benar mahir melihat orang. Dalam waktu cepat bisa langsung melihat kelemahan aku. Setelah dicium kamu seperti ini, bagaimana mungkin aku tetap keras kepala?" Dirinya harus bersikap maskulin. "Bersembunyilah ke belakang aku." Louis Lu menarik Saliliu dan gadis kecil itu ke belakang tubuhnya. Lalu dia melangkah maju dan berkata kepada pria berpakaian hitam tersebut, "Apakah kamu kenal denganku?" Maskernya sudah dilepas oleh Saliliu. Jadi Louis Lu juga segera melepaskan topinya. Langkah pria berpakaian itu tersentak. Dia memandangi Louis Lu beberapa saat. Kemudian ekspresinya terlihat terkejut. Namun selanjutnya dia berkata, "Aku kira siapa? Ternyata Dewa Naga Pelindung Negara. Kaisar Dewa."
Setelah Louis Lu melepaskan maskernya, pria berpakaian hitam itu sudah merasa wajahnya sangat familiar. Dan akhirnya sekarang dia mengenalinya. Bukankah ini adalah Raja Tianxia? Ketika Louis Lu melihat dia mengenalinya, dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah mengetahui identitas aku, maka aku berkata akan melindungi gadis kecil ini. Apakah kamu keberatan?" Ketika pria berpakaian hitam itu mendengar ucapannya, dia menatap Louis Lu dengan ekspresi aneh. Dan semakin lama semakin aneh. "Raja Tianxia, kamu ini mengira dirimu ini orang hebat?" Pria berpakaian hitam itu mencibir. "Tentu saja. Bagaimanapun aku adalah Dewa Naga Pelindung Negara. Apakah aku bukan tokoh hebat di dalam matamu? Apakah kamu tidak takut denganku?" Louis Lu berkata dengan penuh percaya diri. "Bodoh." Pria berpakaian hitam terdiam sejenak, lalu mengucapkan satu kata tersebut. Kemudian, dia dengan ekspresi yang kasihan berkata, "Pangkat Dewa Naga Pelindung Negara itu, bukankah hanyalah sebutan para pejabat-pejabat itu untuk kamu? Di mata orang-orang seperti kami ini, kamu ini hanyalah hal yang konyol. Orang-orang seperti kalian." Louis Lu menyipitkan matanya, lalu bertanya, "Kalian ini siapa? Kamu tidak pantas tahu. Intinya kamu tidak pantas mengusik kami." Pria berpakaian hitam itu seperti tidak ingin membuang waktu pada Louis Lu lagi. Tatapannya menjadi muram, lalu berjalan mendekat. "Raja Tianxia, meskipun kami tidak menghargaimu, tetapi di dunia selar, kamu hanyalah sosok yang bercitra saja. Jadi janganlah merusak citramu itu karena seorang wanita." Bagi pria berpakaian hitam itu, saat ini Louis Lu sudah terpengaruh karena wanita itu. Ciuman wanita tadi sudah membuatnya berubah pikiran. Pendirian seperti ini benar-benar sangat lemah. Di waktu yang akan datang pasti tidak akan memiliki pencapaian. Seseorang bisa bertingkah di depan orang awam, namun jika bertingkah di depan orang yang handal, maka itu sama saja mencari mati. Pria berpakaian itu mendekat dengan cepat. Ketika sudah mendekati Louis Lu, dia berteriak, "Pergi!" Energi tahap fondasi menerjang keluar, menyebar ke seluruh taman dan masuk ke dalam tanah. Saat ini debu bertebaran. Sali Liu memeluk gadis itu dengan erat, lalu satu tangannya menutupi matanya. Louis Lu berdiri di tengah debu yang bertebangan, sama sekali tidak bergerak. Pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak takut. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Raja Tianxia, menurutmu dengan kekuatan aku ini, jika aku menantang 100 petarung alam dewa, bukankah aku juga bisa dianggap sebagai dewa pelindung oleh para manusia?" Ucapannya ini mengandung cibiran yang kuat. Maksudnya adalah ratusan petarung alam dewa yang dahulu membunuh dewa itu, baginya hanyalah sekumpulan semut. Dan mengalahkan sekumpulan semut itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Mengenai Dewa Naga Pelindung Negara itu, seorang petarung alam fondasi sudah bisa mewakilinya. Jadi tidak perlu merasa bangga hanya karena hal tersebut. Jika kamu bisa melakukannya, maka aku juga bisa melakukannya. Tidak hanya aku, masih ada banyak orang yang bisa melakukannya. Hanya saja kami tidak menyukai citra seperti kamu. Jadi kami tidak ingin melakukannya. Bersambung.